Kira-kira Pak bisa dijelaskan nggak peran strategis dari Kesbangpol itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilihan, terutama di pemilihan tahun 2024? Jadi menjaga kepentingan masyarakat untuk menjaga Bangka Belitung tetap aman, kondusif. Nah itu strategi itu yang penting. Selain KPU kan Kesbangpol juga melaksanakan pendidikan politik ya ke masyarakat ya. Betul. Nah itu gimana sih Pak bentuknya? Karena mereka anak pemilih pemula ini mereka nggak tahu apa sih yang harus mereka lakukan di lapangan. Yang gimana, maaf, jangan sampai ada money politik. Dan jangan kalian memilih seolah-olah karena ada ujungnya. Iya. Kesbangpol sudah memetakan nih apa saja sih tantangan yang akan dan telah dihadapi selama pemilihan tahun 2024. Nah dari kacamata Kesbangpol, tantangan apa ya kalau di Bangka Belitung nih Pak? Mereka kita sendiri anak muda sekarang beda kan dengan dulu yang antusias. Untuk menghadirkan mereka tuh butuh perjuangan. Kalau misalnya tantangan politik lainnya ada nggak Pak? Tantangan politik pasti ada. Pasti ada Tantangan ya. politik. Karena sanksi kita saudara SN adalah pemecatan. Iya, betul. Kalau terbukti memang terlibat ikut dalam kampanye tersebut. Dan jikalau ada konflik yang terjadi, entah itu konflik yang ada di masyarakat terkait dengan pemilihan kedepannya, nah itu gimana Pak kalau dari Kesbangpol? Di Kesbangpol punya posko pengaduan. Silakan masyarakat kalau misalnya kurang yakin kalau takut kemana-mana, sampai ke Kesbangpol. Jadi walaupun kita ada pilkada ulang, hanya Indonesia hanya di Bangka Belitung, dua daerah, Patamawinang dan Bangka, tapi tetap adem, nggak ada kerusuhan yang ribut harus gontok-gontok. Kenapa? Ternyata pilkada ulang lagi 2025 luar biasa. Halo Seperti Pemilih, kembali lagi dalam episode podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Ferdian dari Kesbangpol Bangka Belitung. Nah, Bapak Ferdian ini merupakan Kabid Poldagri dari Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang nantinya kita akan berdiskusi nih seputar penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 atau yang seringkali kita kenal dengan pilkada. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat selalu ya Pak ya. Sudah lama kita tidak berjumpa Pak ya, selama penyelenggaraan pilkada sering sekali ya Pak? Sering komunikasi, sering juga datang ke sini. Betul sekali. Nah, sebalik memilih ini kan masih awam nih Pak, kira-kira dengan peran Kesbangpol selaku partnernya KPU lah dalam menjalankan fungsi dan juga tugas di pilkada tahun 2024 kemarin. Nah, kira-kira Pak bisa dijelaskan nggak peran strategis dari Kesbangpol itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilihan, terutama di pemilihan tahun 2024 kemarin? Baik, terima kasih Dek. Jadi benar Kesbangpol itu peran yang sangat penting sekali. Ya. Kesbangpol itu kepanjangan dari gubernur. Ya, okay. Jadi untuk menyukseskan pilkada tersebut. Jadi alhamdulillah bersyukur. Jadi Kesbangpol dengan dipercayakan oleh pemerintah provinsi Bangka itu, yang dimana kita bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu, memang sangat banyak peran penting. Ya. Pertama adalah menyiapkan anggaran. Oke, betul sekali. Itu yang karena anggaran itu sangat penting sekali karena anggaran di Kesbangpol itu bukan hanya untuk KPU aja, baik untuk pengamanan, baik TNI Polri dan KPU dan Bawaslu. Jadi itu sangat penting. Kedua, peran Kesbangpol juga bertanggung jawab seperti memberikan bantuan kepada KPU untuk memberikan untuk alat peraga, ya kan, seperti kotak atau petugasnya. Nah, itu yang dimana yang sudah dianggarkan KPU, yang RAB-nya kepada provinsi Bangka Belitung. Nah, anggaran itu sebenarnya yang akan kami setujui untuk membantukan kelancaran ke pilkada tahun 2024 kemarin. Gitu. Salah satu itu poin. Kedua, untuk kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas. Nah, itu jadi menjaga masyarakat untuk menjaga Bangka Belitung tetap aman, kondusif. Nah, itu strategi itu yang penting, yang memberikan laporan kepada menteri.
Hasil semua itu Perkes Bampol menyampaikan kepada menteri, menteri ke presiden bahwa kondisi Bangka Belitung bahwa pilkada yang tahun 2000 itu kondisi kayak gini, apa yang terjadi di lapangan semua kami lakukan. Jadi ada dua peran ya Pak ya, menjalankan sinergitas ke instansi pemerintah yang melaksanakan pemilihan tadi dan juga mengawasi pemilihan serta juga peran ke masyarakat dalam mengedukasi masyarakat. Betul, itu penting sekali. Nah Pak, selain KPU kan Kes Bampol juga melaksanakan pendidikan politik ya ke masyarakat ya. Nah itu gimana sih Pak bentuknya? Kan kita kan agak berbeda mungkin ya ininya peran dalam melaksanakan pendidikan politiknya. Nah kalau dari Kes Bampol sendiri itu versinya gimana Pak? Ini saya jujur melihat bersyukur seperti anak-anak SMA dia yang umur 17 tahun tahun 2024. Kenapa? Mereka bisa memilih. Betul. Kalau saya kemarin pas 17 tahun nggak pemilih. Nggak saya pemilu rugi, ya? Pemilu. Jadi intinya kemarin alhamdulillah kita dari tahun 2003 dan 2004 intens sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi tahun 2003 itu kita ada mapping nih. Karena yang kita sasaran ke sekolah nanti dia tahun 2024 itu akan menjadi pemilih pemula. Betul. Itu jadi karena mereka anak pemilih pemula ini mereka nggak tahu apa sih yang harus mereka lakukan di lapangan. Mereka itu kita juga harus edukasi kepada adik-adik mencari pemimpin yang baik, yang gimana jangan sampai ada money politik. Itu yang kita hindarkan. Kita hindarkan jangan kalian memilih seolah-olah karena ada ujung-ujungnya. Nah, jadi kita memberikan masukan edukasi pada anak sekolah, khususnya kemarin-kemarin, alhamdulillah, khusus Sebangka ya, bukan yang Bangka Belitung belum kita karena jauh. Sebangka kita udah mainkan peran ke sekolah-sekolah, kita edukasi tahun 2003, 2004 kita sampaikan. Dan alhamdulillah banyak udah mulai anak-anak sekolah berpaham. Jadi mereka nggak tahu, ya mereka pikir hanya datang nyoblos. Memang sih saat sebentar nyoblos, tapi mengajak mereka untuk semangat. Kadang-kadang anak-anak sekarang ngapain lah, gua nggak pikir, gua kenal juga bukan itu. Kita edukasi pada adik-adik yang di SMA, tolong pilih pemimpin cerdas, yang baik, yang bisa mengamankan untuk ke depan masyarakat, pimpin daerah kita, baik daerah Bangka atau kabupaten atau provinsinya. Itu juga kepada masyarakat seperti jadi kelompok-kelompok nih, kita ada kelompok Kes Bampol ada mitra-mitra. Mitranya kita ada di FKUB, Forum Kebangsaan Umat Beragama. Nah, kita sampaikan titip pesan juga kepada teman-teman yang FKUB, tolong perwakilan kalian, tolong sampaikan untuk datang ke TPS, datang untuk gitu. Yang kedua, kami ada FPK, Forum Pembaruan FPK. Jadi juga untuk suku-suku. Nah, suku-suku itu kami sampaikan. Jadi kita ada banyak suku nih, tolong saya titip pesan, tolong jangan ada golput. Karena sayang, kita harus pimpin yang baik. Itu yang kita mainkan peran juga. Baik juga kami di Sombol ada anak Paskibraka. Kami sampaikan juga, Paskibraka kan udah anak 17, tolong sampaikan datang ke TPS, jangan sampai golput. Itu tujuan. Dan satu juga kunci jangan sampai kalian berpikir nyoblos adalah uang. Nah, itu yang money politik itu ya. Itu alhamdulillah kemarin udah mulai banyak. Berarti sasarannya juga kurang lebih sama ya dengan KPU ya Pak ya. Betul. Tadi ada pemilih pemula, kemudian forum umat beragama ya, terus masyarakat umum juga dan ya, ormas juga ada. Ada ormas. Ada kami sampai juga titik juga pada ormas, tolong sama juga. Nah Pak, tadi kita sudah berbicara seputar pendidikan politik yang dilakukan oleh Kes Bampol. Nah, saya penasaran nih Pak, selama penyelenggaraan pemilihan kemarin kan tentunya Kes Bampol sudah memetakan nih apa saja sih tantangan yang akan dan telah dihadapi selama pemilihan tahun 2024. Nah, dari kacamata Kes Bampol, tantangan apa ya kalau di Bangka Belitung nih Pak? Jadi gini, anak-anak muda sekarang pada umumnya cuek. Jadi mereka nggak pusing. Dan mereka, kami tantangan tuh ngajak ngumpul, ya mereka udahlah ngapain lah, gubernur itu yang apa juga nggak ngaruh. Nah, ini yang kita khawatir edukasi ke adik-adik yang untuk anak sekolah pendidikan politik ya. Jadi kami juga di Kes Bampol ada namanya Bantol tuh bantuan partai politik untuk yang tiap tahun. Ada di partai-partai yang duduk di kursi itu ada anggaran pendidikan politik. Kami sampaikan juga kepada partai tersebut,
tolong partai-partai yang punya kendaraan untuk ini, tolong hadirkan, ramaikan, karena ini pesta rakyat kita 5 tahun sekali, kapan lagi gitu. Jangan terus yang ketantangan yang tadi anak-anak muda tadi, mereka kita sendiri anak muda sekarang beda kan dengan dulu yang antusias. Untuk menghadirkan mereka tuh butuh perjuangan, ya kan? Tapi kalau kita yakinkan dengan mereka medsos yang baik, ya, jadi kita ngasih cara medsos, ayo mengajak mereka hadir untuk itu, mau pemilih yang baik, insya Allah mereka semangat. Tapi kalau misal kita sendiri adem, nggak perhatian, nggak ke bawah, itu akan makin lama makin turun, makin juga sepi. Jadi harapan ke depan anak-anak muda, ya juga kita sebagai selaku stakeholder pemerintahan untuk siap terus rajin sekarang. Walaupun sekarang ini kami walaupun nggak masih tahun 2009 insya Allah, kami tetap berjalan, kami tetap edukasi. Karena edukasi buat nanti kalian tetap hadir di itu. Karena saat memilih pemimpin ke masa depan, ya itu. Nggak sampai tahu, mereka akan jadi pemimpin ke depannya. Ya. Kita nggak tahu. Gitu. Berarti ini lebih ke antusiasme pemilih pemula atau anak mudanya, betul, Pak, ya? Betul. Betul. Kalau misalnya tantangan politik yang lainnya ada nggak, Pak? Kalau tantangan politik pasti ada. Pasti ada tantangan politik. Jadi kalau ASN ini, kalau segi ASN, harus netral. Oh ya, netralitas ya. Netralitas. Jangan sampai ada peran nggak memilih A, C, B. Jadi takutnya ke depan kalian nggak baik pada ASN tersebut. Karena makanya ini tantangan, karena sanksi kita negara ASN adalah pemecatan. Iya, betul. Kalau terbukti memang terlibat ikut dalam kampanye segala tersebut, mendukung. Jadi tantangan kedua adalah yang seperti yang berat itu adalah money politik tadi. Kita harus gimana caranya menghilangkan budaya tersebut. Ya, makanya kita juga pada calon-calon yang pemimpin itu bilang dari kalian dulu, ya baru ke kami. Jangan salah kalian menghambur ke orang-orang, tapi malah menghambat kami yang tugasnya untuk di bawah, untuk masyarakat jangan terima tahu, karena itu takutnya adalah ancaman buat ke masa depan. Ya, betul. Karena kalau terbukti ya kalian sendiri yang rugi, malahan nggak dapat apa-apa, masuk penjara. Benar. Wah, jadi tadi tantangannya antusiasme pemilih pemula, yang kedua tadi netralitas ASN, ya Pak, ya. Betul sekali. Jadi untuk para pemilih pemula ini bagus sekali nih sebagai motivasi adik-adik atau teman-teman yang masih muda nih, kaula muda, agar kedepannya nanti di pemilihan tahun 2029 antusiasmenya ditingkatkan, kemudian pergi ke TPS juga untuk memilih, karena kan satu suara kalian sangat berharga demi masa depan Bangka Belitung dan juga Indonesia. Nah Pak, kita langsung ke mitigasi konflik nih. Tadi kan kita udah ngomongin soal tantangan, tentunya dalam menghadapi tantangan ini kita sudah merencanakan apa sih langkahnya untuk menghadapi tantangan tersebut, dan jikalau ada konflik yang terjadi, entah itu konflik yang ada di masyarakat terkait dengan pemilihan ke depannya. Nah, itu gimana Pak kalau dari case Bang Pol? Kami makanya di Pilkada itu kan kami punya tim pengawas. Jadi ada juga kotak aduan, kotak aduan laporan, yang dimana nanti kan kalau setiap ada persiapan nanti, misalnya suatu daerah itu ada keributan, ya kan, pemetaan kami, makanya di Pilkada itu unik, kami ada tim intelijennya, ada tim intelijen untuk mengawas, terus masyarakat kalau misalnya ada lapor-lapor, kami ada tempat kotak dari posko, di Kesbang punya posko pengaduan, silakan masyarakat kalau misalnya kurang yakin, kalau takut kemana-mana, sampai ke Kesbang. Jadi pemetaan konflik itu, jadi kami akan mencegah. Jadi kami ada intelijen, kami akan melihat, wah ini terjadi ada salah satu masalah di daerah, kalau misalnya daerah tersebut sangat rawan dengan ternyata didukung oleh kubu A. Nah, jadi kami akan hadir di situ. Kami akan hadir di situ. Kami akan berkoordinasi masyarakat. Kami ajak dengan tim Forkominda kami punya tim, karena tim kami ada dari TNI Polri juga, ikut untuk mengawaskan, untuk memberikan edukasi agar kita jaga Bangka Belitung jangan sampai terjadi seperti daerah. Karena malu kenapa? Kalau ternyata orang akan, ya kasihan yang ributnya siapa, yang menangnya siapa. Ya. Jadi jangan, kita edukasi udah kali yang kalian. Tapi alhamdulillah kita selama di Bangka Belitung
walaupun kemarin ada maaf di pilkada ulang, ternyata ada bandeng ayam. Luar biasa Bangka Belitung nilai orang apresiasi loh. Apresiasi sekali Bangka Belitung, tingkat kerawanan itu sangat kecil. Nah, itu luar biasa. Terima kasih kepada wartawan yang kedepannya nanti kita tetap jaga. Bukan apa-apa, kita jaga nama Bangka Belitung kita sendiri, kita jaga buat nama keluarga kita, karena siapapun pemilih terbaik yang kita pilih, yang menang atau kalah itu urusan nanti belakang. Itu rezeki mereka masing-masing. Betul sekali. Berarti untuk layanan yang diberikan oleh Kesbangpol tadi ada kotak aduannya tadi Pak ya? Betul. Nah itu kotak aduannya apakah program yang berjalan selama pemilihan atau memang program rutin dari Kesbangpol setiap tahunnya Pak? Oke, itu program rutin. Jadi memang rutin. Tapi kalau misalnya nggak kosong kayak gini, nggak ada. Jarang ada aduannya Pak ya? Tapi kami standby. Posko tetap ada. Nggak akan dibubar. Sampai menjaga kondisi daerah-daerah. Tapi kalau misalnya yang intens tuh yang pas yang pilkada, kita jaga, temannya kita ada yang jaga rutin situ. Ya karena di kantor kami kan ada security 24 jam. Jadi monggo mau nganter siang malam kami siap. Terima aduan, kalau ada laporan kami siap langsung ke lapangan langsung. Nah untuk masyarakat Bangka Belitung atau Sepradi memilih layanan kotak aduan Kesbangpol ini bisa dijadikan untuk alat dalam tadi mencegah konflik ya, betul Pak ya. Jika ada konflik bisa memberikan saran dan masukannya ke Kesbangpol. Nah selanjutnya terkait pilkada tahun 2024 kemarin Pak, selaku Kesbangpol ini kan sudah sering lah ya terjun ke lapangan, melihat kondisi dan realitas di lapangan terkait penyelenggaraannya, kemudian gonjang-ganjingnya mungkin Pak. Nah kita mau tahu nih Pak evaluasi dari Kesbangpol terkait pemilihan atau pilkada kemarin gimana Pak? Baik, pilkada kemarin cukup baik ya, cukup baik, senang, saya apresiasi. Karena dari laporan dan raport dari Kementerian Bangka Belitung menilai baik dibanding daerah-daerah yang karena tingkat berarti kan kenapa bisa baik karena berarti kerjasama baik bukan Kesbangpol sendiri baik dari tim pengamanan, tiap KPU penyelenggara dan pengawas Bawaslu. Jadi alhamdulillah. Ya, makanya sebenarnya tadi Bangka Belitung sangat luar biasa karena saya bilang walaupun kita ada pilkada ulang, hanya Indonesia hanya di Bangka Belitung, 2 daerah, Kota Pangaminan dan Bangka. Tapi tetap adem, nggak ada kerusuhan yang ribut harus gontok-gontok. Kenapa? Ternyata pilkada ulang lagi 2025 luar biasa dan aman-aman, nggak ada rusuh-rusuh. Berarti ke depan harapan kami nanti kita tetap jaga. Tapi intinya gini, budaya orang Bangka Belitung, khusus orang Bangka ini nggak mau nyusah, jadi yang jalani apa dia, gitu. Jadi nggak mau pusing, jadi nggak mau ngemikirin, yang nggak mau ribut. Nah, jadi ke depan memang tantangan, tapi kita jangan lengah. Kita nggak tahu kita selalu semakin nyaman ini tetap ada kejadian. Makanya kita Bangka Belitung tim pengaman solid sekali. Ada terjadi suatu daerah kecil aja, langsung tim siaga langsung meluncur. Jadi langsung datang ke lokasi, ke TKP, melihat, wah ini konfliknya di mana, apa masalah. Kepala pentolan kita ajak bergabung, kita ajak diskusi. Oh ternyata masalah di sini, kita diskusi. Udah. Tapi alhamdulillah selama ini nggak ada yang sampai. Memang kalau ada yang ada pun, ya kecil lah. Ya, bisa dikondisikan ya Pak ya? Bisa kondisikan. Nggak mungkin satu daerah itu mulus sekali, nggak mungkin. Ya, pasti ada. Tapi itu misalnya digigit semut lah, tapi langsung diberesin, tapi alhamdulillah aman sih. Berarti sinergitas Forkopimdanya juga dalam mengkondisikan tadi ya, bisa pemilihan bisa berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Baik. Oke, terakhir Pak, pesan kepada Sepradi memilih yang ada di Bangka Belitung dari Pak Ferdian selaku Kabid Poldagri Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silakan Pak disampaikan. Ini pesan kami. Terima kasih kepada masyarakat khususnya Bangka Belitung telah menyukseskan kegiatan pilkada kemarin. Jadi kita tetap jaga kondusivitas daerah kita tetap jaga marwah daerah kita karena kita sayang daerah kita. Karena kalau kita melakukan tindakan yang kurang baik itu akan merugikan kita sendiri. Malu nama kita baik kurang baik, nama keluarga kita kurang baik akan dikenal orang seterusnya. Jadi tetap kita pertahankan,
dari kita, tapi tolong jangan lengah ya. Terus ingat pesan pilkada, janganlah terima politik uang. Itu yang akan membahayakan sendiri. Kenapa? Kalian akan rugi. Uangnya nggak seberapa. Kalau temuan, kalian akan penjara yang nggak sesuai dengan tuntutan. Yang kalian pilih orangnya nggak akan mendukung kalian, dia lepas. Jadi sangat rugi. Terus ajak saudara-saudara kalian untuk hadir ke TPS karena ini negara khusus Provinsi Belitung membiayai bukan sedikit uang, besar sekali. Tolong hadir walaupun hanya 5 menit. Betul. Datang aja sebentar, nyoblos sebentar berapa menit, datang aja. Jadi kita jaga karena kesempatan itu 5 tahun sekali, ya kan? Tapi itulah artinya, berarti sangat berarti suara kita adalah suara menentukan siapa pemimpin daerah kita agar lebih baik, lebih sukses, maka bakal itu lebih berjaya lagi. Oke, keren sekali pesan dari Pak Ferdian. Terima kasih Pak sudah hadir dalam podcast Ngopilu. Dan untuk Sepadi Memilih, kita akan berjumpa di episode Ngopilu selanjutnya dan sampai jumpa.